amma ba'd. Hadratal muhtaramin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, ni'mat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan kajian rutin ya selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan mudah-mudahan juga akan dapat dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan bisa menambah keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semuanya layak untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita tawassul bil Fatihah dulu kepada musannif pengarang kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' asbahi wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa husan ila hadrati syari Imam Alami al-Fadil Abi Abdullah Mu'ti Muhammad Nawi al-Jawi wa ila hadrati syari alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami wa usulihim wa furu'ihim radiyallahu anhum wa nafa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun 'alaina. Untuk orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang pernah ada di hati kita, yang mana mereka sudah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk guru-guru kita juga yang masih hidup atau keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala man nawaina wa ala man nawa salafuna shalih wa ala kulli natin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Al-amwalu, adapun ini adalah harta-harta allati yang talzamu wajib fiha, di dalam harta az-zakatu apa zakat. Sittatun, ada 6. Harta yang wajib dizakati itu ada 6 macam. Yang pertama adalah an-na'amu, adalah hewan ternak. Kemudian yang kedua adalah an-nakdanu. An-nakdanu itu adalah emas dan perak ya. Emas dan perak. Kemudian yang ketiga wal mu'asyaratu, tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa amwalut tijarati, dan harta dagangan. Wa amwalut tijarati, dan harta dagangan. Wajibuha rubu'u usyuri qimatin urudit tijarati. Adapun wajibnya mengeluarkan zakat harta dagangan adalah 1/10 dari harta dagangan itu. Warrikasu, dan rikas atau temuan benda ya, temuan benda jahiliyah yang terpendam, itu rikas itu. Kemudian wal ma'dan, ma'dan itu adalah hasil tambang. Jadi
Harta benda yang wajib dizakati itu ada 6. Yang pertama adalah hewan ternak, kemudian yang kedua adalah emas dan perak, kemudian adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian yang keempat adalah harta dagangan, yang mana wajibnya mengeluarkan zakat harta dagangan adalah 1/10-nya dari harta itu, kemudian rikas, kemudian 6 hasil tambang. Jadi ini sekarang adalah bab zakat ya, cuman di sini di kitab ini sangat simpel sekali, artinya sangat ringkas sekali tentang mengurai tentang masalah zakat. Jadi memang zakat itu memang harus kita bayarkan ya, karena itu adalah sudah ketentuan untuk tujuannya untuk membersihkan harta kita. Kalau zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Jadi litazkiyatun nufus. Kalau harta selain zakat fitrah itu litazkiyatil mal ya, untuk membersihkan harta kita. Jadi harta kita itu kan tidak tahu tercampur apakah harta kita itu ada tercampur dengan yang haram atau tidak, kita itu nggak tahu, karena keluar masuknya harta di dalam rumah kita, dalam tidur kita, itu kita tidak pernah mengetahui. Sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi zakat itu. Kemudian di dalam zakat, selain kita berbicara tentang macam-macam zakat, yang itu adalah untuk muzaki ya, untuk yang membayar zakat, kewajiban yang membayar zakat. Kemudian di sana ada golongan yang menerima zakat. Nah, di sini tidak secara di kitab Safinah ini kan, karena ini adalah matan dari Kasifatu saja. Di sini tidak tidak dibahas secara lengkap. Cuman kita pahami di dalam sebuah ayat itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir yang pertama ya. Kemudian orang-orang miskin, kemudian pengurus-pengurus zakat. Artinya di sini pengurus-pengurus zakat itu amil zakat ya. Atau para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Jadi mu'allaf itu juga salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Kemudian budak ya, tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada itu ya perbudakan. Kemudian orang-orang yang berhutang. Jadi orang-orang yang mempunyai hutang itu sebenarnya juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, ya, orang yang sedang wafisabilillah, orang yang sedang perjalanan, wa ibnu sabil faridah minallah. Jadi wafisabilillah dulu. Wafisabilillah dan orang-orang yang ada di jalan Allah, wa bani sabil dan orang-orang yang sedang ada di perjalanan ya. Jadi faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi itu adalah sebuah kewajiban ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini artinya orang-orang yang wajib menerima zakat, artinya mustahik yang berhak menerima zakat itu di sini ada 8. Yang pertama adalah fakir ya. Fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Itu orang fakir namanya. Jadi orang yang amat sengsara, artinya orang yang serba jauh dari kecukupan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Itu namanya orang fakir. Ini perlu dipahami. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak cukup untuk menghidupinya dan dalam keadaan kekurangan. Jadi bukan berarti dia tidak punya harta. Dia punya harta cuma dalam kekurangan dia. Itu miskin namanya. Kemudian
yang disebut pengurus zakat itu adalah amil zakat ya. Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat itu adalah amil zakat. Nah, di sini banyak perbedaan tentang untuk menentukan apakah itu amil, apakah tidak. Karena di dalam masyarakat kita orang-orang yang yang menyalurkan, artinya orang-orang yang menjadi pengurus itu bisa jadi namanya panitia zakat, juga bisa jadi namanya amil zakat. Nah, kesepakatan ulama NU ya, ulama NU itu kalau di rumah saya itu sudah sepakat, eh, itu adalah amil zakat itu adalah orang-orang yang sudah diangkat oleh pemerintah. Artinya itu amil zakat. Jadi bukan panitia zakat lagi. Jadi memang ada orang-orang yang sudah mempunyai SK dari pemerintah. Dia berhak untuk menyalurkan zakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Ya, mu'allaf itu adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau orang kafir yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah ya, masih lemah. Itu juga berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak. Jadi memerdekakan orang yang budak ya, seorang budak. Itu adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Jadi seorang budak artinya dia bisa dari tawanan perang kemudian dijadikan budak, seperti itu maksudnya. Tapi insya Allah kalau pada zaman sekarang ini sudah tidak ada untuk yang nomor 5 ini ya. Kemudian yang nomor 6 adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan ya, untuk kepentingan hidupnya atau untuk makan, untuk gini. Kemudian dia tidak sanggup membayarnya. Lah, maksudnya seperti itu. Bukan orang hutang yang untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi kalau sekarang kan banyak orang berhutang karena memang untuk mengembangkan bisnisnya, itu beda. Tapi ini orang yang berhutang memang untuk makan. Jadi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, inilah yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini juga dimasukkan kepada seorang guru-guru agama gitu, itu juga bisa juga nanti dikategorikan orang yang mustahik, orang-orang yang menerima zakat. Jadi orang-orang yang itu selalu memperjuangkan sesuatu untuk agamanya. Jadi fisabilillah yang maksudnya. Kemudian yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang bukan perjalanannya itu tapi bukan maksiat ya. Kemudian di dalam perjalanan itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya. Maksudnya seperti itu. Jadi itu ibnu sabil. Sehingga di sini biasanya oleh teman-teman itu dikatakan ibnu sabil itu dicontohkan kepada santri ya, orang yang sedang mencari ilmu juga itu termasuk ibnu sabil. Jadi inilah 8 orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran. Jadi itu. Kemudian kita lanjut. Ini sudah langsung masuk bab puasa ya. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin. Yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan itu wajib karena ada salah satu dari 5 ya, dari 5. Jadi salah satu dari 5 perkara. Kemudian ahaduha yang pertama adalah bikamali sya'bana. Bikamali sya'banya, karena sempurnanya bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban itu sudah sempurna. Salasina yauman 30 hari. Jadi kalau Sya'ban itu sudah terhitung 30 hari, berarti besoknya itu sudah 1 Ramadan. Dan kita berhak puasa. Kemudian wasaniha biru'yatil hilali. Dan yang nomor 2 adalah melihat bulan sabit atau hilal. Ya, hilal.
fi haqqi man ra'ahu, pada haknya orang yang melihat hilal, wa in kana fasiqan, meskipun orang itu fasik. Jadi meskipun orang itu fasik kemudian dia melihat hilal, yaitu juga sudah menentukan kalau besoknya itu adalah 1 Ramadan. Kemudian wasali suha, dan adapun yang ketiga bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Jadi yang ketiga adalah tetapnya melihat hilal pada hak orang yang tidak melihat hilal dengan adilnya persaksian. Jadi tetapnya melihat hilal pada orang yang tidak melihat hilal dengan adilnya persaksian. Artinya di sana ada saksi. Jadi ketika ada orang kemudian melihat hilal, kemudian ada saksi di sana, artinya juga ada yang melihat, maksudnya seperti itu. Dan semuanya sepakat kalau memang ada hilal waktu itu, nah itu juga ditetapkan sebagai malam 1 Ramadan. Kemudian yang keempat, warabi'uha ya, warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi. Kabar dari orang yang adil riwayatnya. Bisa dipercaya ya. Jadi mausukin bihi itu bisa dipercaya. Sawaun waqa'a fil qalbi, dengan kabarnya tadi baik kebenarannya timbul dari hati. Jadi kabarnya itu yang timbul dari hati. Jadi sidquhu, kebenarannya itu timbul dari hati. Amla atau tidak, awairi mausukin, atau orang yang tidak bisa dipercaya bihi. Jadi atau orang yang tidak bisa dipercaya dengan kabarnya tadi kalau ternyata kebenarannya timbul dari hati. In waqa'a fil qalbihi sidquhu, seperti itu. Jadi yang keempat ini adalah kabar dari orang yang adil riwayatnya. Maksudnya adil, maksudnya itu adalah bisa dipercaya ya, artinya ceritanya, riwayatnya bisa dipercaya dengan kabarnya tadi, baik kebenarannya timbul dari hati atau tidak. Atau tidak bisa dipercaya dengan kabarnya tadi kalau ternyata kebenarannya timbul dari hati. Jadi itu adalah orang yang riwayatnya itu orang ini adalah dipercaya kemudian oleh banyak masyarakat bahwa dirinya itu adalah orang yang benar, maksudnya seperti itu. Wa khamisuha, dan yang adapun yang kelima, bidzanni dukhulihi Ramadan bil ijtihadi fiman istabataha fiman istabaha alaihi dzalika. Menyangka ya bidoni, dengan menyangka atau mengira masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang masih samar tentang masuknya bulan puasa. Jadi itulah salah satu orang yang mewajibkan puasa. Jadi tetapi sekarang ini, saat ini kita sudah difasilitasi ya dengan MUI atau dengan Kementerian Agama dengan untuk melihatnya hilal, sehingga ada orang-orang yang memang ditugaskan, mereka itu ditugaskan untuk menentukan Ramadan itu, untuk menentukan 1 Ramadan. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit untuk bagaimana menentukan kapan 1 Ramadan, kapan kita wajib berpuasa atau tidak. Jadi di sana kalau kita mengikuti Nahdlatul Ulama ya kita ikut hilal ya. Ketika hilal itu sudah nampak berarti kita besok sudah berpuasa. Kemudian kalau kita ikut Muhammadiyah pakai hisab, pakai hitungan misalkan. Jadi antara hilal dengan hisab itu sebenarnya sama. Karena di sini juga sesuatu yang mewajibkan puasa juga pakai hilal yang pertama itu. Jadi ketika sudah Ramadan Sa'ban itu 30 hari ya sudah besoknya. Masa ini kan hisab juga, artinya hitungan bulan juga. Jadi seperti itu ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Monggo tentang zakat atau tentang yang lain, tentang puasa. Untuk mengenai zakat itu biasanya kan untuk pembayaran zakat 1 nisab dan 1 sok atau ya Pak Yai kalau tidak salah. Itu bisa dijelaskan tentang 1 nisab dan 1 soknya itu sendiri. Kalau zakat mal itu nisabnya 85 gram ukurannya ya, ukuran emas.
Jadi dihitung sudah kalau misalkan sekarang itu emas itu harga berapa sekarang 1 gramnya? Kalau satu gramnya misalkan berapa sekarang kisaran 1 gram? 500. Kalau 500? yang emas 2 1 jutaan, kalau yang emas biasa 500. Bukan, yang emas murni artinya emas yang paling tinggi kualitasnya. Kalau yang paling tinggi itu 1 juta ke 1 atas, Pak juta. Ustadz. 1 juta ke atas ya. Kalau 1 juta lah katakan kita bulatkan. Berarti di sana 85 juta ya. Jadi 85 gram ukurannya. Jadi ketika kita mempunyai harta 85 juta, misalkan 85 juta atau lebih, atau katakan 100 juta lah, kita bulatkan 100 juta, maka itu sudah wajib untuk berzakat. Nah, karena zakatnya yang pertama syaratnya adalah nisab, kemudian yang kedua haul ya. Haul itu artinya, haul itu harta itu harus bertahan dalam 100 juta itu, 100 juta itu dalam keadaan 1 tahun. Jadi kalau tidak 1 tahun itu masih belum haul namanya. Jadi nisab haul itu harus. Jadi kalau sudah mempunyai uang 100 juta dalam 1 tahun, ya berarti dia wajib membayar zakat. Itu nisabnya 8 dari, jadi 85 gram itu nisab. Kemudian yang harus dikeluarkan itu apa? Berapa? Ya itu tadi 2,5 rubu'ul usur kalau di dalam kitab ya, rubu'ul usur. Jadi rubu'ul usur itu kalau dalam 100 juta 2,5% itu berapa? Berarti berapa kalau 100 juta itu? 2,5%-nya berapa? 2,5 juta ya, 2 juta setengah. 2 juta setengah. 2 juta setengah ya, 2,5%. Jadi 2 juta setengah. 2,5%. 250 apa? Oh ya, 2,5. Benar. Yang penting itu rubu'ul usur. Jadi rubu'ul usur itu 2,5%. Nah, itu nisabnya. Jadi zakat mal. Artinya orang yang mempunyai harta misalkan itu lebih atau berkisaran dengan 85 gram dengan ukuran 85 gram emas ya atau lebih, misalkan di sana mewajibkan zakat sudah. Nah, kalau memang di bawah, karena gini, nanti zakat itu dalam kata lain gini ya, 100 juta itu kan ada harta apa namanya ya, harta kotor, harta bersih. Apa namanya istilah dalam istilah perdagangan itu, ada neto, ada bruto ya, bruto ya, bruto dan neto. Bruto dan neto. Itu dalam kondisi bruto. Dalam kondisi bruto 8,5 gram itu. Jadi artinya dagangan kita misalkan seperti itu sudah dalam keadaan kotor masih. Artinya antara modal dengan untung itu sudah apa namanya semuanya masih dalam keadaan kotor. Tapi itu milik kita loh ya, artinya masih kepemilikan kita. Bukan dihitung untungnya saja, tidak. Tapi itu 85% itu keseluruhan dari dagangan dan keuntungan. Jadi seperti itu. Kemudian bertahan selama 1 tahun, al-haul namanya. Haul, harus haul. Makanya kan ada istilah haul itu sebenarnya istilah di zakat ya. Ada haul ketika kita apa namanya ada peringatan haul misalkan. Orang meninggal dunia berarti itu 1 tahun. Jadi tiap tahun, berputarnya tiap tahun. Jadi harta itu memang harus seperti itu, harus berputar 1 tahun dan tidak kurang dari itu, tidak kurang dari nisab. Nah, kalau kurang dari nisab ya nggak apa namanya tidak wajib untuk dizakati. Nah, seperti itu bang. Seperti itu Bunda. Dipahami Bunda Siti kira-kira? Ada lagi, boleh saya nanya? Boleh Pak, boleh monggo. Ini dulu tuh tahun berapa tuh saya pernah bekerja di salah satu mengambil zakat ya sebelum lahirnya Bajnas. Basasnas ya. Sebelum ya, berarti kita duluan gitu. Itu fenomenanya ketika kan kita diatur dalam Al-Quran itu yang menerima tuh termasuk 8 asnaf ya.
Ya 8 asnaf itu ya, fakir miskin. Ya tadi itu yang saya bacakan ayatnya yang. Ya betul Ustaz. Tapi dalam kenyataannya kita dalam memberikan menyalurkan tersebut banyak keluhan, bukan banyak keluhan ya, tidak keterima oleh mustahiknya itu tidak sesuai dengan harapan ya. Contohnya gini ya Ustadz ya. Itu pernah ada kebetulan ketika itu jadi program ya, tugas sebagai program itu ada satu pasien dia membutuhkan obat gitu dan minta ke kita, minta dibantu. Ternyata kita membutuhkan proses ya Ustadz ya. Proses harus diverifikasi dulu, kalau mungkin survei dulu. Ujung-ujungnya karena kelamaan ujung-ujungnya ngutang gitu kan ya. Saya jadi ingin menanyakan gitu ya, sebaiknya disalurkan cara menyalurkan ini baik ke orang langsung, tepat ke orangnya langsung, atau memang melalui lembaga yang ada sekarang sih gitu. Ya melalui lembaga, artinya gini Bang, amil zakat itu biasanya diangkat oleh pemerintah ya. Itu memang yang menjadi amil itu kan orang-orang setempat, orang daerah itu. Artinya orang yang memang paham tentang keadaan sosial ya, keadaan ekonomi warganya sekitar gitu loh. Jadi yang pertama itu memang yang terdekat Abang Jo. Ya. Jadi yang terdekat dulu, jadi seperti itu. Lah pengangkatannya itu kan memang dari, artinya kita hanya dari hanya butuh ini saja sebenarnya SK. Kalau dulu mungkin tidak ada kan, kayak seperti Lazisnu ya, kemudian Basasnas itu kan tidak ada, belum ada dulu kan, artinya seperti itu. Sehingga sekarang itu memang ada ketentuan sehingga amil itu memang harus diangkat dari pemerintah setempat. Jadi itu. Cuma pengangkatan amil itu ya syaratnya yang menjadi amil itu adalah orang yang paham dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi warganya, warga setempat, warga sekitarnya gitu Bang Jo. Sehingga alokasi zakat itu memang benar-benar tepat sasaran. Nah bahkan kalau dulu sebelum diangkat yang namanya amil ini, banyak amil-amil, artinya panitia-panitia zakat itu tidak paham. Jadi mengalokasikannya itu tidak tepat sasaran. Kadang misalkan ke yatim piatu misalkan ya. Di sini di 8 asnaf itu udah ada loh 8 yatim piatu. Coba dicek kan tidak ada yatim piatu itu kan? Iya ada betul. Bahkan kadang itu dulu kalau di rumah saya itu kemudian dikumpulkan beras itu diserahkan ke tempat yatim piatu itu. Nah itu kan nggak kurang tepat sasaran. Jadi seperti itu Bang Jo. Jadi ada nanti sebelum diangkat di sana kan untuk amil zakat itu sendiri kan nanti akan diberitahukan ketentuan-ketentuannya. Jadi bagaimana caranya untuk mengalokasikan beras itu supaya tetap tepat sasaran. Seperti itu Bang Jo. Ya. Tip. Silakan yang lain. Iya. Ya mungkin saya cukupkan ya sampai di sini, mungkin kita lanjut besok dan memang Assalamualaikum Kiai Romli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Waalaikumsalam. Sehat. Barusan saya terjebak di komarnya Salafi Wahabi. ketika saya dialog dengan referensi, bolak-balik saya di-kick. Budiadi namanya. Komarnya Budiadi. Kan sebelum itu saya tanya, ini komarnya siapa ini? Oh ini komarnya dari kelompok Salaf. Oh apakah sampean semua dari Salafi Wahabi? Iya. Wah, karena sudah ngomong iya saya tanya, langsung saya beberkan begini. Sekarang tunjukkan pada saya sanad keguruan dari ulama-ulama Salafi Wahabi, misalnya dari Syekhul Albani, Syekhul Utsaimin dan bin Bas macam-macam. Ngamuk-ngamuk saya dikeluarkan.
Iya, Itu iya, iya. Budiadi komannya, namanya Budiadi itu. Hmm. Membahas nggak boleh tuh tahlilan mulut gitu-gitu. Waduh, kurang ajar ini. Saya ajak dialog, saya dikik. Ya kemarin saya juga sempat gitu, Kiai. Nah, itu. Ketika bahkan itu dari luar ya, dari Mesir. Oh, Kemudian ketika tanya nama saya, itu dipermasalahkan nama saya. kenapa? Kemudian ismi Asy'ari. Hal anta min Asy'ariyah katanya gitu kan. Nah, mana ana Asy'ariyah. Ana akidah ana gitu ya. Akidati hadza Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi gitu kan. Saya bilang gitu. Begitu. Terus tanya dia, apakah hal Rasulullah hadza min Asy'ariyah? Hal sahabah min Asy'ariyah gitu kan. Cuman saya jawabnya simpel saya. Artinya saya jawab dengan ayat Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat oleh Allah, yang diberi nikmat oleh Allah. 'Alaihim. Ahim ini manhum. Hum an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wal ulama wassalihin. Jadi kelas itu sudah selesai sebenarnya sudah. Solihin. Kemudian kaifa na'rif Rasulullah? Bagaimana kita mengetahui Rasulullah kalau bukan dari ulama-ulama kita, kalau bukan dari guru-guru kita, kan kita tidak bisa. Iya. Tadi, ya itu banyak sekarang itu Kiai. Banyak itu komalnya gitu-gitu. Banyak gitu-gitu. Kayak komalnya apa? Hakikat-hakikat itu banyak juga. Ini Wahabi Salafi banyak lagi. Cuma kebanyakan ini, Kiai. Kalau Wahabi Salafi itu memang kebanyakan orang-orang yang menyamar itu ya. Sebenarnya dia Wahabi atau Salafi, tapi dia sebenarnya ketika ditanya itu bertakiyah. Artinya bertakiyah itu tidak mengatasnamakan sebuah golongan. Dia hanya langsung menjurus kepada Al-Quran dan hadis kan seperti itu. Iya. Iya, untungnya tadi saya begitu masuk itu tanya. Ini komannya siapa? Oh, ini komannya roomnya kaum salaf. Oh, apakah roomnya Salafi Wahabi? Iya. Dan dia setelah ngomong iya, saya baca hadis itu man ro'an. Uba man ro'ani, wadi man ro'a man ro'ani, wadi man ro'a man ro'a man ro'ani. Ini hadis sohe begini-begini. Loh itu kan hadis itu. Loh, ini hadis sohe menerangkan tentang sanad. Bukan begitu. Saya baca hadis khairukum qarni tsumma yalunahum itu. Ini Bukhari Muslim. Yang barusan itu Asyuyuti dan Ibnu Asakir hadis hasan tuh. Kamil yang tetap nggak bisa. Waduh. Lalu dikeluarkan saya kurang ajar itu. Kayaknya nggak ada yang bikin perasaan. Ya itulah artinya fenomena bahaya itu. Jadi kalau di komal-komal kita memang harus betul-betul jihad itu. Jihad benar itu benar. Banyak sekali. Dan antum ini panglimanya antum ini jenderal panglima. Panglima tanpa senjata kan saya. Iya. Mungkin gini teman-teman ya, saya tutup dulu. Tutup padimin Kiai nih kah? Mungkin nanti nanti bada duhur, bada sahur ta. Enggak, nanti bisa diganti, saya mau turun sebentar lagi. Ini saya tutup karena ini memang kajian rutin Kiai. Jadi mohon maaf. Jadi memang harus ditutup dulu biar tidak menghilangkan keistiqomahan. Mungkin kayak Syari nyala. Mudah-mudahan mau sahur yang bukan makan minum dah. Ada ya kayak gitu Ustaz? Oh banyak. Nah, kalau sudah ditutup kan nyaman makin lajek. Oh siap. Waduh. Pola membahas ta'addud zauja tak masalah. Apa itu Pak Yai? Sahur bukan minum, bukan makan. Belum ada sahur bukan makan minum ada kan? Bang J belum waktunya, masih Bang J belum waktunya. Oh, ini khusus kalangan seperti saya sama Keromli nih. Makanya saya nggak paham ini. Ya. Oh, frase baru kan, ada sahur dan buka yang bukan dengan makan minum. Itu frase baru, tapi lama sudah itu.
frasenya saja. Pertanyaannya gini, apakah itu bisa disebut takjil kan gitu ya? Nah, Wah, ini kemana-mana ini. Jadi bingung lah. Masya Allah. Malah jadi bingung lah. Ustaz. Gitu. Sudah, saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita semua, bermanfaat untuk putra-putri kita semua, dan mudah-mudahan juga yang terpenting, mudah-mudahan setiap kajian kita bisa menjadikan sebab barokahnya umur kita. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umur ini bisa mendatangkan semangat-semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah, bisa mendatangkan semangat-semangat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga ketika ajal mendekati kita mudah-mudahan kita masih diberikan rizki husnul khatimah, husnul khatimah wal afwa indal hisab. Dan ketika ajal kita sudah memang benar-benar sampai ke tenggorokan kita, mudah-mudahan kita masih disempatkan dan dimudahkan oleh Allah untuk melafadzkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma fariqal furqan nazilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhu alaina walal muslimina sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awama lama yuhibbu wa yardadul jalali wal ikram. Allahumma inna laka fi hadhihi layla fi kulli laylatin min layali syahri Ramadan utaqa wa tulaqa wa nuqada wa mana wa sara wa jara minan nar janna. Allahumma ya karim walidina wa auladana wa ahbabana wa lidayhim wa li jamil muslimina min utaqaika wa tulaqaika wa nuqadaika wa manaika wa saraika wa jaraika minan nar al-maghdu ilaihim bi'ainir rahmah wal mufadi alaihim min jazilil ataya wal minah. Allahumma laqina rawha wa rayhana wa taqabbal siyama syahri Ramadan minna wa ala qiyamihi fa'inna wa li lailati qadrihi fawafiqna wa min al-ahya'i marzuqina faj'alna. Allahumma kama ataita sayyidana Ibrahim rusdahu fa'atina rusdana wa kama ataita sayyidana Musa sulahu fa'atina sulana wa kama ghafarta li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunubahu faghfir lana dunubana لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا أعزنا اللهم بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية واسألنا بك عما سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بقلوبنا فأصلها وأنت العالم بحاجتنا فاقضها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau keterangan-keterangan yang tidak memahamkan atau membingungkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu syukran ala kulli ihtimam wa aqulu afwan ala kulli nuqsan wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai atas jamnya malam ini. Matur sebus kelangkong Yai Muhammad Asyari sebus kelangkong.